Oke, jadi di sini saya ingin menjelaskan sintesis protein. Nah, pertama-tama, protein itu memegang peranan penting dalam proses hidup suatu makhluk hidup. Protein dibentuk dalam ribosom. Pembentukan protein di dalam sel ditentukan oleh karakteristik gen yang dimilikinya. Terus yang kedua, sintesis protein itu melibatkan DNA sebagai penentu jenis protein yang disintesis bahan dasarnya 20 macam asam amino, laksananya RNA duta, RNA ribosom, dan RNA transfer. Sumber energinya ATP dan enzim polimerase. Nah, terus di dalam tahapan sintesis protein itu terdapat dua proses, ada transkripsi sama ada translasi. Nah, di tahap-tahapan transkripsi dan translasi ini masing-masing punya 3 proses, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat. Gambar yang ada di poster kami, yang pertama tuh DNA mengalami proses transkripsi menjadi RNA. Setelah itu RNA menjalani proses translasi menjadi protein. Nah, ini DNA. Kalau di zoom gambarnya itu jadi kayak gini. DNA strand berproses menjadi mRNA. Nah, dalam proses pengubahan ini, di tengah-tengah proses pengubahan ini, dia juga terjadi proses transkripsi, yaitu tahapan penyalinan DNA menjadi mRNA. Nah, terus mRNA ini berubah lagi menjadi protein. Nah, dari pengubahan ini terjadi proses translasi. Nah, translasi itu tahapan menerjemah kodon pada mRNA menjadi asam amino. Sekian dari saya, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu dogma sentral. Dogma sentral ini menjelaskan mengenai babak perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Dogma menjelaskan bagaimana babak pembacaan materi genetik menjadi protein yang bertindak di setiap tahap metabolisme di tubuh suatu organisme. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai proses dari DNA menjadi RNA, yaitu proses transkripsi. Apa itu transkripsi? Transkripsi itu adalah tahapan penyalinan DNA menjadi mRNA. Dalam transkripsi dibagi lagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama inisiasi. Inisiasi itu adalah tahap di mana RNA polimerase melekat pada promotor DNA. Lalu pada tahapan selanjutnya DNA akan terbuka dan muncullah RNA-D. Nah, selanjutnya tahapan kedua elongasi, mRNA-nya itu bakal memanjang sejalan dengan enzim RNA polimerase yang bergerak sepanjang pita DNA. Jadi dia tuh memanjang. Jadi kan RNA polimerasenya tuh makin ke sana ya, ke sebelah kiri. Dia tuh makin ke sana dan RNA-nya tuh jadi makin manjang gitu loh. Nah, habis itu pada proses ketiga yaitu terminasi. Terminasi itu proses di mana mRNA dilepaskan dan enzim RNA polimerase lepas dari pita DNA tanpa ya gitu. Nah, jadi di sini tuh ada yang namanya titik terminasi atau terminator, di mana ini yang diperpanjang ini tuh bakal stop di situ. Karena kan gak mungkin mereka terus diperpanjang kan ya. Jadi ada titik di mana mereka bakal berhenti. Jadi gitu akhirnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan proses setelah transkripsi, yaitu proses translasi. Proses translasi ini adalah tahap penerjemahan kodon pada mRNA menjadi asam amino. Translasi dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada tahap inisiasi, seperti pada gambar di sini. Pada tahap ini datang dan menempelnya subunit kecil ribosom pada mRNA. Jadi tadinya ini tuh yang habis dari transkripsi, dia datang ke sitoplasma. Lalu waktu di sitoplasma datangnya subunit kecil ribosom yang ini dan menempel pada RNA. Lalu RNA pertama ini membawa asam amino bernama metionin sesuai dengan terjemahan dari kodon start yaitu AUG. Lalu terbentuk kompleks inisiasi, yaitu kompleks yang berfungsi untuk memulai pembentukan protein. Setelah itu subunit besar dari ribosom menempel juga. Jadi ini yang besar ini itu subunit besar ribosom. Nah, jadi di dalam ini tuh ada tiga nih. Ini tuh sisi E, sisi P, dan sisi A. Sisi P ini disebut juga peptidyl site. Kalau sisi A ini disebut juga aminoacyl site. Nah, setelah itu
ada tahapan kedua, yaitu tahapan elongasi. Tahapan elongasi ini adalah pemanjangan rantai polipeptida atau asam amino. Nah, pada saat elongasi berlangsung, tRNA baru itu akan datang membawa asam amino yang lainnya sesuai dengan kodon yang akan masuk ke sisi A. Jadi sisi A ini itu berfungsi untuk masuknya tRNA yang baru kan. tRNA yang baru ini masuk melalui sisi A ini. Lalu asam amino ini ditranslokasi ke sisi P. Jadi dia nambah asam amino yang tadinya cuma beberapa rantai doang, dia nambah rantai lagi, digambar di sini. Lalu tRNA yang udah kehilangan asam aminonya keluar melalui sisi E. Hal ini terus berlangsung sehingga membuat rantai polipeptida semakin panjang dan berakhir sampai terdapat stop kodon. Lalu ada tahap ketiga, yaitu tahap terminasi atau tahap berakhirnya translasi. Pada tahap ini ada yang namanya release factor. Dia tuh datang dan menempel di sisi A. Dia tuh menyebabkan penambahan molekul air untuk memecah ikatan polipeptida yang terbentuk dengan tRNA pada sisi P, sehingga polipeptidanya tuh lepas, diikuti oleh tRNA-nya seperti gambar sini. Jadi release factor itu masuk ke sisi A. Jadi dia makanya sisi A-nya berubah menjadi warna kuning. Ini sebagai tanda aja kalau dia udah dimasukin sama release factor. Lalu setelah itu si rantai asam amino ini atau rantai polipeptidanya lepas. Setelah ini lepas, tRNA-nya juga ikutan lepas sehingga dengan pokoknya habis itu dengan adanya GDP, komponen-komponen yang tadinya nyatu kayak misalkan ribosom sub kecilnya, terus sub besar ribosomnya itu melepas, jadi sendiri-sendiri gitu, lalu menghasilkan protein. Sekian dari saya.